Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar Roti Hidup dimanapun Anda berada. Harapan saya Anda semua berada dalam keadaan sehat, dan saya percaya kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema gambar Adam versus gambar Allah. Untuk keperluan itu, kita akan menggali satu ayat saja yang mungkin jarang diperhatikan, namun sangat menantang. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Alkitab mengatakan Set lahir dalam gambar dan rupa Adam, dan mengapa tidak disebutkan lahir menurut gambar dan rupa Allah? Apa artinya bagi kita sebagai keturunan Adam? Mari kita mulai dengan membaca ayatnya. Kejadian 5 ayat 3 berbunyi, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu menamainya Set. Tunggu sebentar, kalimat ini terdengar agak lain, bukan? Di Kejadian 1 ayat 27 kita baca bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi di sini Set lahir menurut rupa dan gambar Adam. Ini bukan kebetulan redaksional. Ini adalah statement teologis yang mendalam. Pertanyaannya, jika Set lahir dalam gambar Adam dan bukan gambar Allah, apa artinya bagi kita semua sebagai keturunannya? Dan pertanyaan yang lebih menantang lagi, jika seharusnya Set memiliki dua gambar, yaitu gambar Allah dan gambar Adam, mengapa teks Kejadian 5 ayat 3 tadi hanya menyebutkan gambar Adam secara eksplisit? Pertanyaannya, apakah gambar Allah telah hilang? Teman-teman, kita menghadapi paradoks yang nyata di sini. Secara genealogis, secara keturunan, jika kita mengikuti logika dari teks tadi, Set diciptakan dalam gambar Adam. Enos, anak Set, diciptakan dalam gambar Set, yang adalah gambar Adam. Kenan diciptakan dalam gambar Enos, yang adalah gambar Adam. Dan seterusnya sehingga kita hari ini. Artinya secara tekstual kita adalah produk gambar Adam yang jatuh, bukan pembawa gambar Allah yang asli. Tapi tunggu, bukankah kita diajarkan bahwa manusia diciptakan dalam gambar Allah? Kejadian 9 ayat 6 dan Yakobus 3 ayat 9 masih menyebut manusia sebagai gambar Allah, bahkan setelah kejatuhan. Jadi mana yang benar? Apakah kita gambar Adam atau gambar Allah? Inilah yang saya sebut paradoks Kejadian 5 ayat 3. Sebuah kontradiksi yang menantang pemahaman teologis tradisional kita. Dan daripada mengabaikan paradoks ini, mari kita gunakan untuk memperdalam pemahaman tentang kondisi manusia yang sesungguhnya. Untuk menyelesaikan paradoks ini, tanpa meninggalkan kita dalam kebingungan, saya menawarkan 3 tingkat pemahaman. Pertama adalah tingkat tekstual, sesuai dengan ayat, di mana Kejadian 5 ayat 3 jujur berbicara tentang realita biologis spiritual. Kita memiliki atau mewarisi sifat natural kejatuhan
melalui keturunan. Tidak ada yang romantis tentang kondisi natural manusia. Teks ini tidak menyebutkan gambar Allah pada Set karena menekankan dominasi sifat kejatuhan dalam transmisi keturunan. Berikutnya, tingkat pemahaman kedua adalah tingkat providensial. Meskipun kita mewarisi gambar Adam, Allah tidak membiarkan gambarnya hilang total. Melalui providensi khusus, Allah memelihara jejak-jejak kemuliaannya dalam setiap manusia. Bukan melalui keturunan biologis, melainkan melalui intervensi langsung dari kehadirannya. Tingkat pemahaman ketiga adalah tingkat redemptif, tingkat penyelamatan. Inilah yang paling menggembirakan. Kristus sebagai Adam kedua tidak sekedar memperbaiki gambar Allah yang rusak. Kristus menciptakan ulang gambar Allah yang sempurna dalam diri kita. Kelahiran baru adalah penciptaan gambar Allah yang benar-benar baru. Jadi kita lahir dengan gambar Adam, tetapi melalui Kristus kita dapat memiliki gambar Allah yang diciptakan ulang. Ini bukan restorasi, ini adalah rekreasi total, penciptaan total. Sekarang bagaimana pemahaman ini mengubah kehidupan kita sehari-hari? Perubahan ini adalah pertama-tama untuk pemahaman diri. Jangan merasa rendah diri karena dalam tanda petik hanya memiliki gambar Adam secara natural. Sebaliknya, bersyukurlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi itu. Setiap manusia tetap berharga di mata Allah, bahkan sebelum kelahiran baru, karena Allah tetap memelihara jejak-jejak kemuliaannya di antara manusia. Tingkat pemahaman kedua adalah untuk parenting, hal menjadi orang tua. Pesan kepada orang tua. Para orang tua, jangan terkejut ketika anak-anak Anda menunjukkan kecenderungan berdosa. Mereka lahir dengan gambar Adam. Tugas kita bukan memperbaiki mereka secara moral, melainkan membimbing mereka kepada Kristus yang dapat menciptakan ulang gambar Allah di dalam hidup mereka, anak-anak kita. Dan tingkat berikutnya ketiga adalah tingkat hubungan. Ketika pasangan hidup, ketika teman, ketika rekan kerja mengecewakan kita, ingatlah bahwa mereka bekerja dalam gambar Adam. Ini bukan untuk membenarkan dosa, melainkan untuk membuat kita lebih realistis dan penuh kasih dalam ekspektasi pengharapan. Jadi memahami teman-teman kita, orang sekeliling kita adalah diciptakan menurut gambar Adam dengan segala kekurangan-kekurangannya. Kemudian untuk tingkat penginjilan, ini mengubah cara kita berbagi Injil. Kita tidak menawarkan perbaikan moral atau menawarkan kehidupan yang lebih baik. Kita menawarkan penciptaan ulang total, transformasi dari gambar Allah, dari gambar Adam menjadi gambar Kristus. Untuk tingkat pertumbuhan rohani, proses pengudusan bukan tentang memperbaiki gambar Allah yang rusak, melainkan tentang penciptaan progresif gambar Allah yang baru. Itulah mengapa Paulus berkata, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. Pemahaman yang disebutkan tadi
mengajarkan kita keseimbangan yang sehat dalam diri kita masing-masing. Kita diajar untuk rendah hati karena kita natural adalah produk kejatuhan Adam. Tidak ada tempat untuk kesombongan rohani. Tetapi dalam kerendahan hati tadi kita juga memiliki harapan, penuh harapan, karena Allah menyediakan penciptaan ulang melalui Kristus. Dan kita juga diajar menjadi realistis, karena kita memahami mengapa bahkan orang Kristen masih bergumul dengan dosa. Proses penciptaan ulang gambar Allah adalah progresif, belum final, belum selesai. Baru akan selesai jika kita bertemu muka dengan Tuhan nanti. Mari kita merayakan baik kerendahan hati dari pemahaman tentang gambar Adam maupun pengharapan dari penciptaan ulang gambar Allah. Teman-teman, Kejadian 5 ayat 3 mengajarkan kita bahwa teologi yang mendalam selalu relevan untuk kehidupan praktis. Kita lahir dalam gambar Adam, tetapi dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya itu semua boleh terwujud menjadi kenyataan. Selamat memproses diri dan diproses oleh Roh Kudus untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih telah mengikuti siaran ini. Dan terima kasih kalau Anda membagikannya kepada yang lain jika Anda berkenan. Tuhan memberkati.